Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas soal dengan tes pemahaman membaca dan menulis. Oke, kita kali ini sudah masuk ke latihan 4 UTBK. Oke, kita akan membahas soal nomor 1. Langsung saja ya. Kalimat penjelas yang tidak padu adalah Sini ada 5 kalimat ya pada teks ini. Langsung aja kita baca dari awal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa saat ini banyak remaja yang tidak peduli terhadap lingkungan. Oke, di sini sepertinya ditekankan kata remaja dan lingkungan. Kita tandain dulu remaja dan lingkungan. Hal ini sering dilantarkan kepada remaja ketika lingkungan di sekitar sudah menjadi rusak. Tuduhan tersebut barangkali muncul karena secara kebetulan melihat remaja yang tidak peduli dengan lingkungannya. Memang benar ada sebagian remaja yang tidak peduli dengan lingkungannya, tetapi masih banyak remaja yang memerhatikan lingkungannya. Misalnya di sekolah-sekolah para siswa ditekankan untuk memelihara kebersihan sekolah. Akan tetapi mengapa masih banyak pula masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungannya? Oke, jadi kalian juga kalau kita baca dengan seriusnya, kita baca dengan teliti ya. Di sini masyarakat, jadi tidak padu ya, karena kalimat sebelumnya menjelaskan tentang remaja ya, sikap remaja terhadap lingkungannya gitu kan ya. Tapi di sini malah masuk ke masyarakat gitu. Jadi sudah jelas ya, kalau jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah kalimat nomor 5, itu kalimat penjelas yang tidak padu, jadi ada di kalimat nomor 5, yaitu karena membicarakan masyarakat di sini. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Itu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas soal latihan 4 ya, UTBK, soal nomor 2 ya. Oke, langsung aja kita jawab ya. Jadi di sini penulisan kata serapan yang tidak sesuai dengan EYD. Penulisan kata serapan yang sesuai dengan EYD adalah Sini kita baca dulu ya. Ada 2 jenis kritik sastra, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik menganalisa karya berdasarkan bentuk dan gayanya secara kompleks. Oke, di sini kita dari ini dulu ya. Dari kata kritik ya. Kritik itu salah karena pasti kalian juga udah tahu penulisan yang benernya itu kayak gimana, yaitu tidak ada atau enggak ada huruf E-nya ya. Jadi langsung kritik, KRITIK. Kritik. Oke. Jadi sini pilihan di jawabannya yang kritik itu yang A dan yang D. Sudah jelas berarti yang C, B, D salah. Oke. Kritik itu berarti kayak tanggapan kita ya terhadap sesuatu hal. Oke, itu intrinsik dan ekstrinsik. Oke, di sini intrinsiknya sudah benar dan di sini salahnya ekstrinsik. Ekstrinsiknya yang benar itu nggak pakai huruf X ya, tapi karena kalau pakai huruf X mungkin jatuhnya kayak ke bahasa asing gitu ya. Kalau yang sesuai dengan EYD-nya itu menggunakan huruf K dengan S, jadi ekstrinsik. Oke, kita lihat di sini ekstrinsik benar ya, yang A dengan yang D masih sama. Oke, di sini pembedanya itu di kompleks dan kompleks. Oke, di teks ini itu kompleks ya. Kompleks di EYD itu yang benernya itu yang kompleks ya, menggunakan huruf S.
eh, jadi jawaban yang benar itu D. Kenapa menggunakan huruf S? Karena kalau kompleks ini yang di huruf jadi yang di pilihan A itu dia berarti kayak suatu wilayah atau kayak kompleks perumahan kayak gitu. Jadi untuk pada teks ini tidak tepat ya karena tidak sesuai dengan EYD. Jadi yang tepat itu yang D, kompleks. Oke. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, kali ini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 3 ya. Oke. Kalimat berikut yang memiliki penulisan imbuhan yang sesuai dengan EYD adalah, oke langsung kita lihat ya. Sini kalimat berikut. Oke. Fasilitas yang diberikan kepada tunanetra tidak perlu ditingkatkan. Banyak supir bus antar kota yang tidak memiliki SIM. Pertemuan antara kedua pejabat dilakukan secara non formal. Setiap kepala subrafon itu apa ya? Subrafon akan mengadakan pertemuan di hotel. Pertandingan sepak bola baru pada tahap semifinal. Oke. Jadi di sini pilihannya ada tunanetra, antar kota, non formal, subrafon dan semifinal. Nah, di sini kita koreksi ya. Tunanetra ini seharusnya digabung ya. Tidak dipisah antara tuna dan netra. Tunanetra itu berarti orang yang memiliki keterbatasan fisik ya, yang nggak bisa melihat. Antar kota ini harusnya digabung juga ya, antar kota, jadi nggak perlu dipisah. Nah kalau non formal ini benar ya, karena non formal, non sama formalnya nggak dipisah. Suprafon ini digabung ya harusnya, seperti kata-kata yang lain, seperti antar kota dan tunanetra. Dan semifinal juga, semifinal ini digabung seperti kata-kata yang lain ya. Nah yang ini benar ya penulisannya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Mungkin ini soalnya cukup mudah soalnya, jadi nggak perlu lama-lama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, itu pembahasan soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, kita akan melanjutkan latihan 4 UTBK ya. Kita akan membahas soal nomor 4. Oke, penulisan nama gelar kesarjanaan yang benar terdapat pada kalimat. Oke, kita cek ya. Oke, Budi Waluyo. Dosen teladan tahun ini adalah Budi Waluyo PhD, Pizza Hut Delivery. Bukan. Tapi di sini PhD itu harus ini ya, dokter of filosofi, Doctor of Philosophy ya. Tapi di sini penulisannya harusnya di sini kasih tanda titik, di sini koma sebelum PhD ya. Jadi kurang tepat ya. Oke, di sini ada Farah Diva MA dipilih sebagai ketua panitia dalam acara ini. Nah, MA ini nggak tahu di sini apa ya tadi. Dia gelarnya itu ada magister ilmu administrasi atau Master of Arts gitu kan. Tapi nggak tahu. Tapi sini juga tulisannya salah karena seharusnya seperti yang tadi, sebelumnya harus ada tanda koma ya.
tanda koma, dan M titik A gitu. M titik A titik lagi kayak gitu harusnya. Oke, kurang tepat juga. Nah, di sini Dr. Yazid Waluyo. Nah, mungkin ini paling tepat ya. Simple, paling tepat. Soalnya Dr. titik Yazid Waluyo. Terus yang D, kami akan mengadakan pertemuan di rumah Ridwan SH. Oke, di sini Ridwannya sekali lagi harus ini ya, sebelum gelar harus menggunakan tanda koma dan S titik H titik lagi di belakangnya. Jadi jelas kalau itu sarjana hukum. Oke, kalau ini yang E, ini kurang tepat yang D ya. Yang E, rumah Bambang Lesmana, koma. Nah, ini udah bener komanya. Cuman MSC-nya salah. Seharusnya itu M titik S C kecil titik. Sini ini apa? Magister Science ya, atau Master of Science. Jadi sini juga kurang tepat yang E ya. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Oke, yang C jawabannya. Oke, sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak coretan ini ya, semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, itu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 5. Oke, langsung aja ya. Kalimat yang menggunakan kata berhomonim. Oke, coba cek ya. Kata berhomonim. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, apa namanya, berhomonim ini sebentar. Nah, berhomonim ini atau homonim ya, homonim itu berarti suatu kata yang mana memiliki makna yang berbeda tetapi lafal dan ejaannya tuh sama. Nah, oke, langsung aja kita bahas. Ini cari jawabannya ya. Oke, di sini ada Bang Anwar mendapat hadiah dari Bank Rakyat Indonesia. Di sini udah benar maknanya berbeda ya. Tapi di sini penulisan yang benernya harusnya banknya ditulisnya BANK ya, tapi penulisannya dengan Bang Anwar ini beda juga, jadi sudah kelihatan kalau itu salah. Nah, di sini yang wajah Ani memerah ya saat memeras susu di kandang. Di sini memiliki makna yang sama, tapi penulisannya beda gitu. Di sini salah juga karena homonim itu memiliki makna yang berbeda, penulisannya sama gitu. Nah, sini sudah jelas juga penulisannya beda, maknanya beda juga. Mantap ini. Mereka tahu bahwa tempe kaya akan gizi. Ini malah ini ya, apa, makanan ya. Jadi lapar kan. Oke, salah juga ya. Oke, di sini Ana bisa cilaka. Cilaka itu apa? Celaka mungkin ya. Karena mengandung bisa. Oh, mungkin di sini ini ya, bisa di sini atau kata lainnya dapat ya. Ana tuh bisa celaka karena mengandung bisa. Nah, bisa di sini mungkin racun ya. Miliki makna yang berbeda tetapi penulisannya sama. Beda dengan yang A tadi, ini harusnya banknya ini penulisannya harus sama. Tapi ini sama tapi beda. Harusnya ini apa? BANK bukan BANG ya. Makanya yang buat salah tuh di situ. Di sini mungkin berhubungan dengan ular ya, untuk yang D ini. Jadi ini Ana bisa cilaka karena mengandung bisa. Nah, jadi jawaban yang tepat itu yang D ya. Oke. Karena ini yang E tidak ada kalimat yang tepat. Oh, itu ada yang D, berarti ini salah juga.
Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ketemu lagi ya. Di sini kita akan lanjutkan pembahasan kita, itu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, sini kita akan bahas latihan 4 UTBK soal nomor 6 ya. Kita baca dulu instruksinya ya. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 6 dan nomor 7. Oke, siap. Langsung aja ya. Kalimat berikut akan Anda tambahkan pada paragraf. Oke. Langkah-langkah perlindungan dalam mengatasi hama dan penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Oke, letak yang paling tepat untuk kalimat itu di mana ya? Oke, kalau kita lihat ini kalimatnya seperti kesimpulan ya. Seperti kesimpulan. Oke, kita lihat lagi. Kita baca dari awal. Masalah yang dihadapi dalam praktik budidaya padi semakin beragam. Konversi lahan sawah ya maksudnya, di sentra penghasil padi terus berlangsung. Perubahan iklim global yang berdampak terhadap anomali iklim mendorong perkembangan hama dan penyakit yang terus berkembang, mengancam keselamatan produksi padi. Akibatnya, hasil produksi pertanian mengalami penurunan. Penurunan itu terjadi karena adanya biaya perlindungan tanaman padi dari hama penyakit yang semakin tinggi. Oke, di sini jadi ini ya. Kalau ditangkap di sini jadi dimulai dari awal udah membicarakan masalah ya. Masalah yang dihadapi oleh petani ibaratnya ya. Dan konversi lahan sawah terus berlangsung ya. Nah, di sini mulai dari kalimat ketiga ini sudah membicarakan tentang hama dan penyakit. Oke, dimulai dari kalimat ketiga. Karena perubahan iklim, hama dan penyakitnya terus gampang berkembang terus mengancam keselamatan produksi padi. Nah, di sini ada akibatnya, akibat dari hama dan penyakit itu hasil produksinya mengalami penurunan. Nah, penyebab penurunan dari hasil produksi pertanian tadi yaitu karena biaya perlindungan tanaman padi dari hama itu semakin tinggi. Nah, oke, jadi di sini kesimpulannya atau kalimat penutupnya yang tepat ya. Jadi kalimat ini tepat untuk menjadi kalimat penutup ya. Langkah-langkah perlindungan dalam mengatasi hama dan penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Oke, jadi letak yang paling tepat ya untuk kalimat ini yaitu terakhir ya. Berarti setelah kalimat nomor 5. Oke, ada jawabannya ya. Yang E. Oke. Jadi yang paling tepat itu yang E karena di sini kalimat yang kita akan letakkan ini ya mengandung seperti unsur-unsur bukan kesimpulan sih, kayak penutup gitu kan. Jadi langkah-langkah setelah dijelaskan itu sebab dan akibat dari produksi atau hasil produksi pertanian yang menurun. Di sini ini ditutup dengan langkah-langkah perlindungan dalam mengatasi hama dan penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian. Udah jelas ya, jadi ditaruh di kalimat terakhir sesudah kalimat nomor 5. Oke, sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 7.
Langsung aja ya. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 8 adalah, oke langsung aja ya. Di sini ada pilihannya. Di Indonesia penyakit yang paling sering terjadi pada tanaman padi biasanya bercak daun, busuk batang, kerdil hampa, dan kerdil rumput. Kehilangan hasil padi akibat gangguan busuk batang berkisar 5-10%. Pada tahun 2010, penyakit kerdil dan hampa dan kerdil rumput juga mewabah. Jadi tahu deh coba. Titik-titik menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Oke, di sini ini ya. Sini gagal panen di beberapa sentra. Oke. Mewabah di sini ini ya, menjelas ya. Apa di sini kata sambungnya ini untuk memperjelas kalimat sebelumnya, yaitu penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput juga mewabah. Nah, ini titik-titik menyebabkan gagal panen, atau menambahkan akibat dari penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput ya. Jadi di sini jawaban yang tepat itu kita lihat ya. Ada bahkan, dan kemudian, maka. Oke, di sini kenapa enggak kemudian? Kemudian itu kalau kita seperti yang kita tahu ya, kalau kemudian itu mungkin kayak ada langkah-langkahnya lah gitu. Atau gimana ya? Ya ada langkah-langkahnya lah gitu ya. Kalau maka ini kayak memberi solusi. Nah, ini penjelas. Nah, ini penjelas semua. Tapi di sini yang tepat itu dan, karena kita lihat dan itu di sini untuk memperjelas atau menambahkan penjelasan ya untuk kalimat sebelumnya. Penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput juga mewabah dan menyebabkan. Nah, ini untuk memperjelas ini apa? Penyakit kerdil hampa dan kerdil rumput itu menyebabkan ya gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat terus guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 8. Oke, di instruksinya bacalah artikel berikut ini untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 10. Oke, langsung kita lihat ya. Oke, jadi pertanyaannya, topik utama teks di atas adalah, topik utama ya. Oke, di sini topik pembicaraannya ya. Jadi membicarakan tentang apa? Tentang pengertian pijat, manfaat pijat, teknik pijat, sejarah pijat, atau tujuan pijat. Oke, kita baca ya. Oke, kata pijat atau message sejak zaman kuno hingga saat ini telah dipakai dalam berbagai bahasa di dunia. Sejak zaman kuno. Oke, di sini mungkin ini soal nggak terlalu sulit ya, cuman kita jabarin dulu. Biasanya kan kalau udah ada kata sejak gitu kan, hingga saat ini telah dipakai dalam berbagai bahasa di dunia. Pertama kali pijat ditemukan. Nah, ini biasanya kan ada kata-kata kayak gini ya, pasti kalian juga udah ngerti ya. Ditemukan oleh manusia di muka bumi ini sebagai salah satu kegiatan sederhana, yaitu mengelus-ngelus dengan lembut bagian yang dirasa sakit, misalnya dahi dan bagian tubuh lainnya yang terasa panas.
hal ini dilakukan sebagai titik-titik sikap atau gerakan spontan untuk dapat menghasilkan efek yang lebih baik. Oke, di sini pasti kalian juga udah bisa ini ya, bisa mengetahui lah ya, ini topik utamanya itu membahas apa. Di sini kan kalau kita baca lagi belum ini banyak apa ya, banyak contoh-contoh atau membicarakan tentang waktu, yang mana kalau membicarakan tentang waktu itu pasti kita ada hubungannya dengan sejarah ya. Jadi jawabannya itu yang D, sejarah pijat. Kenapa nggak pengertian? Kalau pengertian kan biasanya langsung tuh, pijat itu adalah segala macam, dan menurut para ahli atau KBBI segala macam lah ya. Nah, manfaat pijat juga sebenarnya ini ada nih. Kalau ini manfaatnya nih di Eropa, manfaatnya itu ini ada untuk perawatan orang sakit dan pesenam olahragawan segala macam kan. Cuman ini kalau kita lihat di sini dari awal sampai akhir mungkin ini ya membicarakan kebanyakannya waktu ya, membicarakan masalah waktu, yang mana mendekati dengan pijat. Nah, mendekati dengan pijat maksudnya mendekati dengan kata sejarah ya, karena tekniknya di sini nggak ada tekniknya. Tujuannya juga ada sih, tujuannya untuk di sini tujuan tuh sama manfaatnya tuh mungkin hampir sama ya. Nah, di sini jadi yang tepatnya itu adalah sejarah pijat karena banyak berhubungan dengan waktu ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, itu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 9. Oke, langsung aja ya. Kita lihat jadi permasalahannya, kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di paragraf pertama adalah jadi bagian yang ini ya. Hal ini dilakukan sebagai kata pijat atau message sejak zaman kuno hingga saat ini telah dipakai dalam berbagai bahasa di dunia. Pertama kali pijat ditemukan oleh manusia di muka bumi ini sebagai salah satu kegiatan sederhana, yaitu mengelus-ngelus dengan lembut bagian yang dirasa sakit, misalnya dahi dan bagian tubuh lainnya yang terasa panas. Hal ini dilakukan sebagai titik-titik sikap atau gerakan spontan untuk mendapatkan hasil efek yang lebih baik. Langsung kita lihat ya, pilihan jawabannya ada bermula-mulanya, permulaan bermulanya, bermulanya semula. Coba kita cocokin satu-satu ya. Hal ini dilakukan sebagai bermula. Bermula ini sebenarnya kata bermula ini cocoknya. Ini kalau kalian tahu pasti ini kata-kata yang aku kasih tanda ini biasanya ini ya diletakin atau ditaruh di awal kalimat ya, biasanya kan untuk menjelaskan ini ya, asal usul atau mulanya ya, benar mulanya, awal-awalnya gitu kan, bermula dari mana gitu kan. Kalau kata lagu mah kan ada berawal dari tatap gitu kan. Nah, ini seperti itu juga kan, bermula dari mana gitu kan, mulanya, bermulanya semula. Dan pasti kalian juga kalau kalian cocokin satu-satu untuk bagian yang rumpang ini atau bagian titik-titik ini, pasti kalian nggak akan menemukan kecocokan. Yang cocok itu pasti yang C, permulaan. Coba kita lihat ya. Hal ini dilakukan sebagai bermula sikap. Nah kan, bermula sikap itu maksudnya gimana gitu, bermula sikapan. Atau
hal ini dilakukan sebagai mulanya sikap, awalnya sikap gitu maksudnya, atau gimana gitu. Nah, kalau kita isi dengan permulaan kan, hal ini dilakukan sebagai permulaan sikap atau gerakan spontan. Nah, jadi di situ dijelaskan kan kalau permulaan. Jadi awal-awal ya, awal-awal sikap awal maksudnya tuh, atau gerakan spontan gitu yang nantinya dapat menghasilkan efek yang lebih baik gitu. Kalau bermulanya sama kayak bermula tadi, dan mulanya juga semula juga ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah permulaan yang C. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Itu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 10. Oke. Langsung aja kita lihat persoalannya ya. Pertimbangkan apakah kata bercetak tebal pada paragraf pertama perlu diperbaiki atau tidak. Oke, zaman kuno. Jadi kita akan bahas zaman kuno. Ini pakai tanda kutip dan diawali dengan huruf kapital ya. Oke. Kita lihat di sini. Karena ini berada di tengah-tengah atau bukan berada di awal ya. Karena zaman kuno itu bukan menggantikan waktu gitu ya, atau menyatakan waktu gitu. Maksudnya bukan menyatakan waktu sih, emang zaman kuno tuh menyatakan waktu, tapi gimana yang jelasnya, di KBBI itu yang benernya itu zaman kuno itu ditulisnya dengan menggunakan awalan huruf kecil, jadi nggak perlu huruf kapital ya. Dan di sini karena berada di tengah, jadi ini ya nggak perlu diawali dengan huruf kapital. Terus nggak perlu pakai tanda kutip kan, karena bukan bahasa Inggris atau bukan bahasa asing ya maksudnya. Jadi nggak perlu pakai tanda kutip gitu. Ibaratnya bukan istilah lah. Zaman kuno kan kita juga udah tahu, maksudnya zaman dahulu lah. Jadi dari zaman dahulu hingga saat ini gitu kan maksudnya. Oke, jadi kalau kita lihat di jawaban yang tepat itu jadi yang B ya. Karena udah nggak menggunakan tanda kutip dan hurufnya diawali huruf kecil, nggak pakai huruf besar. Nah, bisa dilihat lagi ya. Nah, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi jawabannya yang B untuk soal nomor 10 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK nomor 11. Oke, ini instruksinya itu teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 11 sampai dengan 15. Oke, mengerti. Instruksinya. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat yang bercetak tebal tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan B, C, D atau E. Oke, ini bercetak tebal, karena kita bahas nomor 11, jadi kita membahas kata Tugu kilometer 0. Oke, kita baca dulu ya. Mengunjungi Sabang rasanya tak lengkap jika tidak mengunjungi Tugu kilometer 0. Oh, jadi Tugu kilometer 0 ini adalah nama tempat atau daerah ya. Yang di situ ada Tugu mungkin ya. Tugu di mana perbatasan kilometer 0, berarti di ujung Sabang, di ujung Indonesia banget ya. Mantep dong itu.
Oke, kita lihat ya. Oke, perbaikan katanya itu Tugu kilometer 0. Oke, Tugu kilometer 0. Kita lihat tadi ini diawali dengan huruf kapital semua ya. Nah, ini karena sudah benar ya. Kenapa benar? Karena diawali dengan huruf kapital. Karena Tugu kilometer 0 ini adalah nama tempat, jadi harus diawali dengan kata atau huruf kapital ya maksud saya. Nah, jadi di sini jawabannya itu tidak perlu diperbaiki ya. Karena ini salah kan ya. Karena Tugu kilometer 0 itu nama tempat ya. Jadi ini jangan disingkat Tugu KM 0. Ini huruf kecil semua salah. Tugu KM 0 ini udah salah juga. Jadi yang tepat itu yang tadi ya, ini Tugu kilometer 0 diawali dengan huruf kapital. Oke, mungkin cukup mudah ya untuk soal nomor 11 ini. Semoga bermanfaat intinya. Oke, jadi jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas latihan soal ya. Pembahasan kita ya, lanjutkan pembahasan kita. Itu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 12. Oke, nomor 12 itu kita membahas kata barat Indonesia. Oke, posisi Sabang di ujung barat Indonesia berhadapan langsung dengan laut lepas, menjadikan sunset sebagai atraksi menarik. Oke, di sini langsung kita lihat ya pilihan-pilihannya ini. Di teks ini diawali dengan huruf kapital ya, barat dan Indonesianya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya. Perlu diperbaiki Indonesia Barat, Indonesia Barat, Barat Indonesia. Oke, di sini jadi lebih tepatnya yang pasti ini ya. Sini di ujung barat Indonesia, berarti lokasi ya, menunjukkan lokasi. Jadi sama halnya dengan jawaban-jawaban ini, yaitu Indonesia Barat juga kan kurang ini ya, kurang pas aja ya, kayak nggak baku gitu. Dan kalau kita lihat lagi sini, seharusnya mungkin bukan seharusnya, mungkin emang sudah aturannya, harusnya ini huruf B sama I nya itu nggak menggunakan, atau ini ya, kata baratnya aja dulu. Kata baratnya itu nggak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini kalau kita lihat yang huruf baratnya tidak menggunakan huruf kapital itu yang C ya. Jadi kenapa Indonesia Barat salah? Karena ya kalian pasti tahu, karena nggak baku aja gitu. Indonesia Barat artinya apa coba gitu kan? Kalau di ujung Indonesia Barat apa artinya gitu kan? Kalau di ujung barat di ujung barat Indonesia, atau di ujung Indonesia bagian barat, nah, mungkin bisa masuk kan. Tapi ini kita kurang tepat ya untuk kasus ini. Oke, kalau kita lihat lagi di sini pilihannya ada 2 ya. Karena itu harus diperbaiki, jadi ya jawaban yang A itu salah. Pilihannya ada 2. Oke, di sini ada barat Indonesia, Indonesianya kecil, baratnya besar ya hurufnya. Jadi kalian juga pasti udah tahu ini salah. Nah, kenapa kita pilih jawaban C yang benar? Karena nama geografi yang itu kan barat itu mungkin salah satu arah ya. Arah itu nama geografi yang dipakai untuk arah gitu, misalnya Indonesia Barat Indonesia gitu.
Barat Indonesia itu apalagi nih udah atau bukan udah sih, ini terletak di tengah-tengah kalimat, jadi kita menggunakan huruf kecil di awal katanya ya. Tapi ini karena mungkin ini ya, aku juga kurang tahu, entah itu salah tulis Indonesianya atau Indonesianya kan, atau i-nya harus besar atau gimana ya. Tapi di sini intinya baratnya itu huruf kecil atau Indonesianya di situ, nanti ini huruf i-nya menggunakan huruf kapital ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, bahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 13. Oke, di sini nomor 13 ini membahas kata sunset ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Posisi Sabang di ujung barat Indonesia berhadapan langsung dengan laut lepas menjadikan sunset sebagai atraksi menarik. Oke, di sini yang jelas jawaban yang A salah ya, karena kata ini harus diperbaiki. Sunset, oke, kita lihat dulu. Oke. Sunset, oke, kata sunset ini bahasa asing ya, bahasa Inggris. Yang kita tahu bahasa Inggris yang artinya itu adalah kayak momen dimana matahari itu lagi terbenam ya dengan indahnya. Asik. Oke, matahari terbenam ya, sunset itu. Jadi karena ini bahasa asing, jadi perlu diperbaiki. Oke, sunset. Kita lihat ini jelas salah. Sunset ini salah karena bahasa asing. Kalau mau menggunakan bahasa asing itu, kalau nggak di garis bawah ya, kalau nggak di huruf dicetak tebal gitu kan ya, terus salah. Nah ini jadi yang tepat itu yang C, menggunakan ini ya, cetak miring, tidak menggunakan kutip ya, karena bukan istilah atau gimana yang semaganya ya. Dan di sini sunset yang ini sama aja kayak yang ada di teks ya. Jadi jawabannya yang benar itu yang C. Nah, cukup mudah ya untuk soal nomor 13 ini. Mungkin sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, di sini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 14 ya. Oke, di sini kita akan membahas kata gunung. Oke, tugu ini bisa dicapai dalam waktu sekitar 1 jam dengan mobil dari kota Sabang. Sebagaimana umumnya, jalanan di Pulau Weh yang didominasi gunung. Oke, gunung, didominasi gunung. Oke, di sini udah cukup jelas ya, mungkin kalian juga udah tahu jawabannya itu yang A. Kenapa yang A? Karena katanya sudah tepat, gunung menggunakan huruf awalan huruf kecil, tidak dicetak miring, tidak ditanda kutip atau diberi tanda-tanda sebagainya ya. Sudah tepat itu gunung. Kecuali kalau yang ini menggunakan huruf kapital di awal kata gunungnya, di huruf G-nya harus disertai dengan nama gunungnya, misal Gunung Pangrango, Gunung Salak, itu bisa menggunakan huruf kapital di awalnya. Di sini dominan pegunungan, karena di sini yang kita ngomong gunung ya, bukan pegunungan, karena gunung dan pegunungan itu berbeda ya. Oke,
Di sini gunung dengan tanda kutip dan sini gunung-gunung. Kenapa enggak gunung-gunung ya? Didominasi gunung-gunung. Nah, kalau kita menggunakan kata gunung-gunung mungkin bakalan kayak mubazir gitu kan, yang udah dijelasin kan sama kata dominan ya, kata dominasi ya. Dominan tuh banyak ya, lebih banyak atau gimana ya, dominan tuh ya lebih banyak dari sekitarnya ibaratnya ya. Lebih banyak lah gunung-gunung gitu, lebih banyak gunung gitu. Jadi kalau udah ada kata banyak terus ditambah gunung-gunung jadi mubazir ya, pemborosan kata. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang A, tidak perlu diperbaiki. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, membahas soal dengan subtes pemahaman membaca dan menulis. Oke, kali ini kita akan membahas latihan 4 UTBK soal nomor 15. Oke, di sini kita lihat kalau nomor 15 itu membahas kata di sini. Di sini kita akan membahas kata di sini. Oke, waktu yang paling pas untuk tiba di sini adalah sekitar 2 sampai 3 jam sebelum matahari terbenam. Oke, sini mungkin sedikit ambigu ya. Ini sebenarnya harus diperbaiki ya, dari penulisan kata di sininya juga udah salah. Jadi jawaban yang A udah salah ya, karena di sini itu di dan sininya itu mungkin harus dipisah ya. Oke, kemudian karena udah waktu yang pas untuk tiba di sini, udah tiba di sini pula. Terus sekitar 2 sampai 3 jam. Masuk untuk tiba di sini aja harus menggunakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam gitu kan. Jadi kata di sini itu tidak tepat ya untuk melengkapi kalimat ini ya. Jadi kata di sini semuanya salah. Sebenarnya ini udah bener ya, cuman karena nggak tepat ya untuk ditaruhnya di situ ya, karena udah untuk tiba di sini membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam gitu. Untuk apa gitu kan? Jadi enggak, maknanya udah beda lagi ya. Di sini juga salah ya. Jadi di sana yang tepat, di dan spasi sana. Oke. Karena waktu yang paling pas untuk tiba di sana maksudnya di ini ya, di tempat untuk ngeliat sunset tadi ya. Di sana adalah sekitar 2 sampai 3 jam sebelum matahari terbenam jika ingin menikmatinya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.